namanya Yesus. Pagi Kak Jili. Kak Oyen, selamat pagi Kak Oyen. Kak Jili kok mikir aja nih, lagi mikirin apa sih? Gini, aku lagi mikir nih Kak Oyen. Menurut Kak Oyen nih, kalau kira-kira kita gak denger-dengeran sama orang tua atau kita gak taat nih sama orang tua, kira-kira itu masuk ke dalam pemberontakan gak sih? Masuk dong Kak Jili. Pemberontakan itu kan suatu kita tidak mau denger-dengeran, bahkan gak mau taat saat dikasih tahu, lebih memilih suatu hal yang bertolak belakang dari apa yang diajarkan. Gitu. Gitu Kak Jili. Tapi by the way, kenapa pagi-pagi tiba-tiba Kak Jili mikirin pemberontakan ya? Gini, karena kan ada cerita tuh di Alkitab, cerita tentang anak yang memberontak terhadap bapaknya. Oh, Gitu. aku tahu tuh. Nama anak itu adalah... Taruh dulu Koyen, jangan cerita. Karena itu nanti bagian Kak Elsya buat ceritain. Tugas kita di sini adalah ngajak adik-adik semua yang di rumah yang lagi nonton ibadah online untuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yuk semuanya berdiri.
kasih kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, telinga seorang murid yang mau mendengar. Biar firman Tuhan yang disampaikan itu boleh tertanam kuat, bertumbuh dan berbuah-buah di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Thank you Kak Jili dan Kak Florence yang sudah memimpin kita dalam memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Adik-adik, sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini, kakak mau mengingatkan dulu tentang firman Tuhan minggu lalu, yaitu tentang Daud dan Mephiboset. Di mana Mephiboset ini adalah anak dari Yonatan, yaitu sahabatnya Daud. Dan karena Daud begitu mengasihi Yonatan, maka dia pun juga menolong Mephiboset, dan Mephiboset dibawa ke istana raja untuk tinggal bersama-sama dengan Daud. Dan Mephiboset diperlakukan sama seperti anak-anak raja yang lain. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang seorang anak Daud yang bernama Absalom. Namun sayang sekali Absalom ini tidak memberikan keadaan yang baik. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang Absalom yang memberontak terhadap Raja Daud. Yuk adik-adik, kita arahkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Raja Daud mempunyai beberapa orang anak laki-laki. Di antaranya ada yang bernama Amnon yang merupakan putra pertama dan Absalom yang merupakan putra ketiga dari Raja Daud. Absalom mempunyai seorang adik perempuan yang bernama Tamar dan ibu mereka adalah seorang putri dari Raja di Geshur. Rupanya suatu hari Amnon melakukan kejahatan terhadap Tamar dan itu membuat Absalom sangat marah sekali. Dia menjadi dendam terhadap Amnon dan Absalom mulai merencanakan untuk melakukan pembalasan terhadap Amnon. 2 tahun kemudian, Absalom mengadakan upacara perayaan pengguntingan bulu domba dan ia mengundang semua saudara-saudaranya, yaitu anak-anak Raja Daud. Absalom sengaja membuat Amnon menjadi mabuk oleh anggur dan kemudian ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh kakaknya itu. Tentu saja Raja Daud sebagai ayah mereka sangat sedih hatinya. Dia berduka selama berhari-hari untuk putra pertamanya yang meninggal itu. Absalom yang melakukan kejahatan itu telah melarikan diri dan bersembunyi di tanah Geshur selama 3 tahun lamanya. Setelah lewat 3 tahun, Raja Daud tidak lagi marah kepada Absalom. Ia telah memaafkan anaknya itu. Dan malah Raja Daud sebagai seorang ayah merasa rindu pada Absalom anaknya itu. Kemudian Yoab, salah satu komandan tentara Israel, berusaha untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara mengundang seorang perempuan bijaksana dari Tekoa untuk datang menemui Raja Daud. Wanita itu datang dengan mengenakan baju berkabung dan dia berkata kepada Raja Daud, "Tolonglah ya Tuanku Raja, aku ini adalah seorang janda dan suamiku telah meninggal. Aku mempunyai 2 orang putra, namun keduanya terlibat dalam suatu perkelahian dan akhirnya salah satu dari mereka meninggal. Dan sekarang seluruh keluargaku bangkit melawanku. Mereka meminta agar anakku yang masih hidup itu harus dihukum mati sebagai ganti nyawa saudaranya yang telah dibunuhnya itu." Raja Daud pun memberikan jaminan padanya bahwa anaknya yang seorang itu tidak akan dibunuh dan raja akan melindungi mereka. Kemudian wanita itu berkata agar Raja Daud pun kiranya dapat mengampuni Absalom dan membawanya kembali ke Israel sebagai anak raja. Akhirnya Raja Daud memerintahkan Yoab agar pergi untuk menjemput Absalom dari Geshur untuk dibawa kembali ke Yerusalem. Setelah lewat 2 tahun Absalom di Yerusalem, akhirnya ia berkesempatan untuk menemui ayahnya, yaitu Raja Daud. Absalom sujud menyembah kepada Daud dengan muka sampai ke tanah dan kemudian ayahnya itu mencium dia. Namun kemudian Absalom menjadi seorang yang sangat sombong. Semua orang memuji-muji dia oleh karena ketampanannya. Dia sendiri merasa sangat bangga dengan rambutnya yang terkenal sangat indah. Setiap pagi, dia akan berdiri di tepi jalan menuju gerbang kota dengan kereta kudanya serta 50 orang prajuritnya. Di sana ia bertemu dengan orang-orang yang hendak bertemu dengan raja untuk mengadili perkara mereka. Absalom kemudian berkata kepada mereka, "Perkaramu itu baik dan benar, tapi sayang sekali dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Kalau saja aku diangkat menjadi hakim Israel, maka aku pasti akan menyelesaikan perkara ini dengan adil. Dan apabila ada orang datang sujud menyembah kepadanya,
maka Absalom akan mengulurkan tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya. Demikianlah Absalom berusaha mencuri hati rakyat Israel. Setelah melakukan hal itu selama 4 tahun, Absalom kemudian mulai berencana untuk menjadikan dirinya sebagai raja untuk menggantikan ayahnya, yaitu Raja Daud. Dia menghadap Raja Daud dan meminta izin untuk pergi ke Hebron untuk membawa persembahan kepada Allah, sesuai dengan nasarnya bahwa jika Allah membawa dia kembali ke Yerusalem, maka ia akan beribadah kepada Allah. Raja Daud pun mengizinkannya. Namun rupanya Absalom telah mengirimkan pesan kepada setiap suku di Israel. Ia berkata bahwa apabila kalian mendengar suara trompet, berserulah bahwa Absalom telah menjadi raja di Hebron. Maka pergilah Absalom beserta dengan 200 orang undangannya yang tidak tahu menahu tentang rencana Absalom itu. Banyak rakyat kemudian mulai berkumpul untuk mendukung pemberontakan Absalom. Dan di antaranya ada juga Ahitofel, seorang penasehat Raja Daud yang juga mendukung pemberontakan itu. Absalom dan pasukan pemberontakannya kemudian mulai berjalan menuju ke Yerusalem. Lalu datanglah seorang pembawa pesan kepada Raja Daud dan berkata, "Hati orang Israel telah memihak kepada Absalom." Maka Raja Daud memutuskan untuk pergi dari istananya. Raja membawa seisi rumahnya dan 600 orang pasukan yang setia kepadanya. Raja Daud berjalan dengan tidak berkasut, dan ia serta pasukan yang bersama-sama dengannya, mereka semua menyelubungi kepalanya sebagai tanda berkabung atau berduka, dan mereka berjalan sambil menangis. Raja Daud juga berdoa kepada Allah agar sekiranya nasihat dari Ahitofel kepada Absalom Tuhan gagalkan. Ketika Absalom tiba di Yerusalem, ia menjadi ragu-ragu apa yang harus diperbuatnya. Kemudian Ahitofel memberikan nasihat agar ia mengejar Raja Daud selagi mereka sedang lelah dan patah semangatnya. Tapi sebelumnya, Raja Daud telah mengirimkan seorang sahabatnya yang bernama Husai yang juga adalah penasehatnya. Raja Daud telah memintanya untuk pergi ke Yerusalem untuk berpura-pura mendukung Absalom dan memberikan nasihat yang berlawanan dengan nasihat Ahitofel, dengan tujuan agar nasihat dan rencana Ahitofel dapat digagalkan. Husai berkata kepada Absalom agar jangan mengejar Daud dan pasukannya, karena mereka itu adalah pahlawan-pahlawan yang kuat dan gagah perkasa. Apabila nanti pasukan Absalom gagal, maka mereka akan terlihat gagal dan lemah di mata rakyat Israel. Dan Absalom lebih mendengarkan nasihat Husai daripada Ahitofel, sehingga Raja Daud dan pasukannya mempunyai lebih banyak waktu untuk pergi lebih jauh. Raja Daud dan pasukannya kemudian mencapai wilayah Mahanaim. Di sana, rakyat banyak yang memberikan bantuan kepada mereka, baik berupa tempat tidur maupun juga bahan makanan. Raja Daud kemudian mengatur pasukannya di bawah komando Yoab, Abisai, dan Itai. Mereka bertiga meminta agar Raja Daud tidak ikut serta dalam pertempuran melawan Absalom dan pasukannya yang sedang mengejar mereka. Raja Daud mendengarkan saran mereka, namun ia berpesan di hadapan seluruh pasukan agar mereka semua memperlakukan Absalom dengan lunak demi dirinya. Kemudian terjadilah peperangan antara pasukan Raja Daud dan pasukan Absalom di hutan Efraim. Peperangan berlangsung dengan sangat dahsyat dan pasukan Absalom terpukul kalah oleh pasukan Raja Daud. Dalam peperangan itu, Absalom bertemu dengan pasukan Daud. Ia menunggangi seekor bagal, dan ketika ia lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, rambut Absalom tersangkut di antara dahan-dahan itu, sehingga ia tergantung di sana. Salah seorang pasukan Raja Daud melihat hal itu dan melaporkannya kepada Yoab. Yoab berkata, "Kenapa kamu tidak membantingnya ke tanah? Pastilah aku akan memberikan hadiah untukmu jika engkau melakukannya." Tapi orang itu berkata, "Kami semua telah mendengar raja berkata agar demi raja kita jangan mencelakai Absalom orang muda itu." Namun Yoab menjadi marah dan ia mengambil 3 lembing dan menusukkannya ke dada Absalom. Dan 10 orang anak buah Yoab mengelilingi Absalom lalu memukul dan membunuhnya. Lalu Yoab meniupkan sangkakala sebagai tanda kemenangan mereka. Mereka kemudian melemparkan jenazah Absalom ke dalam sebuah lubang yang besar di hutan itu dan menutupinya dengan batu yang sangat besar. Dan seluruh pasukan Israel yang dibawa pimpinan Absalom pun pergi melarikan diri. Kemudian datanglah seorang utusan pembawa pesan kepada Raja Daud dan berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku Raja." Raja Daud bertanya, "Selamatkah Absalom orang muda itu?"
Jawab utusan itu, "Biarlah seperti orang muda itu musuh tuanku raja dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Raja Daud menjadi sangat terkejut dan dia menangis dengan sangat sedih. Ia meratapi kematian Absalom anaknya itu. Dan seketika semua pasukannya mendengar ratapannya itu, maka sukacita karena kemenangan mereka tiba-tiba berubah menjadi kesedihan yang sangat mendalam. Yoab kemudian memberikan nasihat kepada Raja Daud dan mereka kembali ke Yerusalem. Dan di sana Raja Daud kembali memerintah sebagai raja atas Israel. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini adik-adik, yaitu tentang Absalom yang memberontak terhadap Raja Daud. Dari kisah firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu kita harus mempunyai hati yang tulus dan jujur dan jangan berpura-pura. Kalau tadi di cerita Absalom kita lihat bahwa Absalom ini dia berpura-pura baik padahal hatinya merancangkan hal-hal yang jahat. Jangan seperti itu ya adik-adik ya. Dan yang kedua, kita belajar bahwa kita juga harus memaafkan dan mengampuni orang yang bersalah pada kita. Firman Tuhan berkata kalau kita mengampuni, maka Tuhan pun juga akan mengampuni kita adik-adik. Dan kita jangan menyimpan dendam ya adik-adik ya. Dan yang ketiga, kita juga belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang tahu berterima kasih. Bila kita sudah ditolong ataupun dimaafkan kesalahannya, maka sudah sepatutnya kita menunjukkan rasa terima kasih kita, rasa syukur kita. Dan yang keempat adik-adik, kita juga belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat pada otoritas yang Tuhan berikan di atas kita. Baik itu orang tua kita, guru-guru, pemimpin, dan terlebih lagi terhadap Tuhan adik-adik. Ingat ya adik-adik, jangan sekali-kali kita memberontak terhadap otoritas di atas kita. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan sama-sama belajar ayat hafalan yang baru bersama dengan teman kita Michela. Dan setelah itu kita juga akan melakukan aktivitas bersama dengan Kak Yudika. Tapi sebelumnya, kakak mau mengajak kita untuk sama-sama berdoa dulu adik-adik. Yuk mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat segala kebaikan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kalau kami boleh ada pada hari ini, kami percaya Engkau yang menjaga kami Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan biar benih firman yang ditabur pada hari ini Tuhan boleh tertanam dalam hati kami. Benih itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah hingga 100 kali lipat Tuhan. Kau jadikan kami anak-anak terang-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun Kau menempatkan kami Tuhan. Berikan kami juga Tuhan roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Pimpin juga setiap langkah hidup kami agar kami boleh memenuhi panggilan Allah yang kudus dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, Papa dan Mama kami, setiap pekerjaan yang mereka lakukan Engkau jadikan berhasil ya Tuhan. Kau juga yang membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu atas keluarga kami Tuhan. Kiranya Engkau yang mencukupkan segala yang kami butuhkan Tuhan. Tuhan Engkau juga berikan kami tubuh yang sehat, jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala roh jahat dan kuasa gelap Tuhan. Semua dijauhkan daripada kami Tuhan. Kiranya kuasa darah domba Allah tutup bungkus kami saja Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal boleh memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya adik-adik, mungkin sebagian dari kita sudah mulai mengikuti PTMT, yaitu pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Kakak terus mengingatkan kita semua agar waktu kita keluar dari rumah, kita harus memakai masker dengan benar dan juga harus menjaga jarak dengan orang lain. Dan ingat juga adik-adik bahwa kita harus sering-sering membersihkan tangan kita, baik itu dengan sabun dan air yang mengalir ataupun juga dengan hand sanitizer. Dan ingat juga adik-adik untuk makan makanan yang sehat dan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga berolahraga yang teratur. Oke adik-adik, nah kakak harap kita tetap sehat selalu. Selanjutnya, mari kita sama-sama belajar ayat hafalan yang baru bersama dengan Michelle. Silakan Michelle. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat hari Minggu. Masih pada semangat kan belajar ayat hafalannya? Masih! Yeay, pagi hari ini aku mau bawain ayat hafalan baru nih. Pada penasaran kan? Yuk nyanyi bareng-bareng. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan
Mazmur 135 ayat 3. Beginilah firman Tuhan. Nah, teman-teman, abis ini jangan lupa untuk dihafalin lagi ayat hafalannya, dan kalau udah bisa minta tolong papa mama buat videoin, dan kalau udah videonya dikirimin ke kakak-kakak Sunday School. Pagi adik-adik, ketemu lagi sama kakak Yudika. Kakak mau nanya nih, tadi firman Tuhan yang dibagikan tentang apa ya? Betul adik-adik, tentang Absalom memberontak terhadap Daud. Adik-adik tahu nih apa arti memberontak? Memberontak itu bisa melawan, tidak taat, tidak patuh, dan tidak mendengarkan nasihat-nasihat. Adik-adik, mari kita belajar menjadi anak yang taat, menjadi anak yang patut, mau mendengarkan nasihat-nasihat seperti nasihat orang tua. Hari ini kita membuat aktivitas. Ini Absalom kepalanya tersangkut di dahan pohon waktu bertemu dengan pasukan Raja Daud di hutan Efraim. Yuk, ikutin cara membuatnya adik-adik. Pertama-tama kita ambil kertas origami yang warna coklat, terus kita gulung di ujungnya ya adik-adik. Terus ujungnya dilem ya adik-adik. Agak dibengkokkan sedikit. Setelah itu kita gunting daunnya. Kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, minta tolong sama papa mamanya ya adik-adik. Setelah itu kita lipat. Terus kita buka. Kita buat 4 lembar ya adik-adik. Setelah itu kita lengketkan di sini di bagian bawah. Setelah itu kita gambar Absalom. Adik-adik bisa lebih cantik lagi ya gambarnya, lebih kreatif lagi. Setelah itu kita bagian tubuhnya kita dan bagian kepalanya warna kuning. Adik-adik, setelah itu kita gunting ya adik-adik. Sekali lagi, kalau adik-adik belum bisa menggunakan gunting, bisa minta tolong sama papa mamanya ya adik-adik. Setelah itu kita buat
kita rambutnya adik-adik. Kita ambil warna ini, warna kuning. Terus kita potong. Jangan sampai putus ya adik-adik. Terus kita lengketkan di kepalanya. Setelah itu kita ambil daun satu lagi, kita lengketkan di sini, di paling ujung. Dan kita tulis ayat hafalan Mazmur pasal 135 ayat 3. Dilengketkan di sini. Adik, kalau sudah jadi jangan lupa difoto lalu dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Dan kalau adik-adik post di Instagram, di tag juga ke Instagram gereja kita @jcb_berkat bagi bangsa. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan adik-adik.